Saya ingin sampaikan begini, memang mungkin seseorang itu udah diatur di sana ya. Allah SWT udah mengatur tentang garisnya, tentang karirnya, tentang semuanya. Karena langkah rezeki pertemuan maut itu keputusan Allah. Artinya memang semua masyarakat Aceh menginginkan harapan-harapan sebagai orang Aceh, wali murid, pemerhati pendidikan. Memang kita berpedoman kepada the right man and the right place. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-101 tahun ketiga, edisi Senin 7 Agustus 2023. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Bagi rekan PTM, sudah lama ini ya kita menghilang membahas tentang isu pendidikan di Provinsi Aceh. Tapi kali ini kita akan angkat tema carut marut dunia pendidikan Aceh, anggaran Rp 2,7 triliun mengalir kemana? Bersama dengan narasumber kita, Dr. Andes Haji Laisani, MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Aceh periode 2017-2018. Assalamualaikum Pak Laisani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Kabar baik sekali Bu Siti Aminah. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya hari ini berhadir ke PTM untuk berbincang ini masalah isu terkait tentang carut marut dunia pendidikan Aceh. Tentu ini kritik ya atau evaluasi terhadap Dinas Pendidikan. Seperti apa nih Pak kinerjanya udah sekarang? Bu Siti Aminah, bicara masalah pendidikan, memang dari hari ke hari dia berkembang. Ketika pada hari ini tentu ada sifat kita ini kan komparatif, adanya komparatif atau kinerja komparatif. Jadi bagaimana kisah lama, karena di jenjang dinas pendidikan ini punya kewenangan di tahun 2017 untuk jenjang SMA, SMK dan sekolah luar biasa. Jadi alhamdulillah pada tahun ini tahun ke-6 sebagaimana pelimpahan kewenangan pusat kepada provinsi, maka disitulah kita melihat dari 2017 sampai dengan rentang waktu 2023. Memang menyangkut dengan beberapa isu aktual yang pernah kita simak, kita kaji-kaji. Memang di 2017 tentang kelulusan siswa dan diterima di perguruan tinggi, kita pada saat itu sisi prestasi memang sudah menduduki di peringkat 1. Pada waktu itu jumlah siswa kita 5.325 orang. Jadi kalau sisi presentasi jumlah siswa yang mendapatkan undangan misalnya dengan jumlah siswa di undangan itu, maka itu peringkat 1. Tapi kalau jumlah mahasiswa diterima dari output menjadi outcome, tamatan SMA diterima di perguruan tinggi, itu peringkatnya sisi jumlah ya Bu Siti Aminah, itu memang peringkat ke-5 kita pada waktu itu sisi jumlah. Tapi kalau presentasi sebagaimana pada tahun ini juga 2023 tetap yang pertama. Oke, kita lihat juga ya pemirsa PTM di tahun 2023 ini baru dirilis nih Pak Laisani ya, Aceh peringkat pertama persentase lulus tertinggi SNBP masuk PTN 2023. Ya. Artinya nih Pak Laisani, Anda tadi menjelaskan 2017 juga persentasenya pertama ya. Pertama. Sekarang juga pertama. Berarti itu bukan salah satu menjadi indikator, menyatakan indikator bahwa pendidikan Aceh bagus atau seperti apa? Artinya kita begini, kalau misalnya kita indikator yang kita gunakan, seorang siswa dia bisa memenuhi kriterianya, itu kita namakan mutu atau kualitas. Tapi seseorang dia bisa mendapatkan kuota daya saing, itu adalah daya saing namanya. Ini bedanya. Sekarang kita mengambil sisi mana? Kalau kita mengambil sisi di sisi mutu, siswa lulus dari SMA dia menjadi output, itu bagus. Artinya yang bagus kita katakan bagus. Tapi yang belum bagus, barangkali ini yang perlu kita kupas pada hari ini, Bu Siti Aminah. Oke, apa yang Anda lihat yang belum bagus di tubuh Dinas Pendidikan hari ini, Pak Laisani, atau di pendidikan di Provinsi Aceh? Kita ingin ukur seperti ini, karena dia ada parameter ya, ada formula tersendiri, bahwa tusi Dinas Pendidikan Aceh
Itu kita lihat dari sisi 8 standar. Ketika memenuhi 8 standar, maka diadakan bagus. Tapi kalau 8 standar ni ada standar-standar yang belum, maka diadakan bahwa pendidikan ini masih harus bergerak cepat. Geraknya hari ini kan lamban. Gerak ada. Ada segmen-segmen yang positif, ada segmen yang memang biasa saja, ada juga segmen yang masih di belakang. Contoh nih Bu Siti Aminah. Pada hari ini kita melihat, karena kita ingin turun visi misi gubernur, kemudian ada RPJM. Setelah RPJM, maka turun di Dinas Pendidikan. Itu namanya Rensra. Jadi program 5 tahunan. Kemudian di bawah itu ada Renja tahunan. Setelah itu baru kita namakan ke RKA, masuk dalam RKA program kegiatan. Kemudian jadilah DPA setelah ketok palu Dewan Terhormat. Nah dari itulah diimplementasikan. Maka dari uraian di atas sampai ke bawah kita ingin lihat sesuai dengan Rensra ada 4 pilar Bu Siti Aminah. Maka di situ ada 4 pilar. Yang pertama mutu daya saing, kemudian pengembangan akses, kemudian tata kelola dan akuntabilitas, kemudian pendidikan Islami. Ini yang khusus bagi Aceh adalah pendidikan Islami. Nah dari 4 pilar itu, di mana yang masih lemah kita nih? Itu berada di pilar ketiga, yaitu tentang tata kelola dan akuntabilitas. Ini yang menjadi perlu kajian-kajian kita nih, Bu Siti. Oke, jadi Anda tadi sebut ada indikator, ada 8 indikator untuk melihat mutu pendidikan. Boleh mungkin disampaikan kepada pemirsa PTM Pak Laisani apa saja 8 indikator itu? Salah satu di antaranya misalnya kita standar pertama standar isi, kemudian standar kelulusan, kemudian pengolahan, kemudian proses, kemudian guru dan tenaga kependidikan, kemudian sarana prasarana, kemudian pembiayaan dan penilaian. Oke, sejauh ini Anda melihat bagaimana kalau misalnya ini kan Kepala Dinas Pendidikan Aceh kan masih Pak Al-Hudri. Iya. Ya, belum berganti ya, meskipun banyak misalnya kontra terhadap beliau, banyak beberapa kasus mungkin hit di media tentang penggunaan dana tentang wastafel dan yang lain sebagainya yang memang tidak diusut sampai hari ini. Kemudian mutu pendidikan sempat juga terendah ya di seluruh Indonesia. Nah ini apa yang menjadi gambaran nih di benak Anda Pak Laisani, karena Anda kan juga pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan di tahun 2017 sama 2018. Iya. Artinya begini, setelah kita urut-urut ini, maka kita temukan hasil kajian sementara. Itu ada di titik pengolahan. Pengolahan anggaran? Iya. Artinya pengolahannya itu semua dia. Kalau bicara masalah pengolahan, ini kan ada korelasi dengan POAK, manajemen. Jadi POAK ini itu kalau dalam bahasa kita ini perencanaan, pengorganisasian, kemudian aktualisasi atau implementasi program, kemudian controllingnya. Nah dari uraian itu yang kita lihat, dari 8 standar menyangkut dengan pengelolaan, itu ada di manajemen yang merupakan titik yang memang harus diangkat. Artinya kita hari ini memang bergerak. Karena dinas pendidikan ini, khususnya sektor pendidikan, itu sifatnya setiap saat bergerak, setiap detik bergerak. Penglihatan dia memang, tetapi sebenarnya dia bergerak. Makanya dalam pengelolaan itu menjadi titik lemah dibandingkan dengan pilar-pilar yang lain. Kalau pilar yang lain, memang dia merupakan kinerja di bawah. Misalnya mutu daya saing. Kemudian kalau misalnya pengembangan akses dan tata kelola ini, dia bermula semua di tata kelola ini. Karena tata kelola ini decision maker dia sangat berperan. Ketika tata kelola ini tidak baik, artinya ada hal yang ditinggalkan, makanya yang lain pun terjadi statis. Ya, ini tidak boleh. Tata kelola apa dulu nih Pak Pak Laisani? Apakah tata kelola anggaran yang Anda maksud? Semuanya. Yang mana tata kelola di perencanaan. Kalau perencanaan yang pertama program kegiatan. Karena kan anggaran di tubuh dinas pendidikan itu kan cukup menggiurkan. 20% misalnya dulu ya dari masa Pak Nova ke dinas pendidikan hampir 11 triliun, sekarang 2,7 triliun. Itu kemana? Apakah tata kelola itu yang Anda anggap buruk? Artinya dia kota-kota atau plafon-plafon anggaran ini harus disesuaikan.
memang Dinas Pendidikan sejak 2017 itu yang paling banyak terserap anggaran itu di gaji guru. Itu pada saat kita dulu sampai 1,2 triliun. Pada hari ini udah mencapai hampir 1,5 triliun. Nah, oleh karenanya anggaran-anggaran lain di kota, bagaimana kita masuk ke dalam kota? Misalnya gini, kita bicara masalah pendidikan, bicara tentang pilar. 4 pilar yang harus dipahami oleh semua unsur-unsur yang ada di kalangan sektor pendidikan. Bicara masalah pendidikan tidak hanya internal pendidikan, juga termasuk eksternalnya di situ. Misalnya di sekolah, Bu Siti Aminah, situ ada komite sekolah. Kemudian ada pemerhati pendidikan, ada wali murid, ada manajemen sekolah. Yang kita masukkan pengelolaan di sini, yang pertama kita ini pilar mana yang merupakan prioritas. Maka sisi anggaran di situ kita harus ekspansikan yang cukup. Contoh turunan yang cukup itu misalnya kita butuh dana saing. Mutu daya saing, indikator mutu daya saing paling banyak bobot ada di kreativitas siswa. Ketika kreativitas siswa kita tinggalin, disitulah titik lemah kita. Kita tidak bisa bergerak karena provinsi-provinsi lain dia melihat tentang situasi ini apa yang dirujukan kepada anak didiknya. Sejumlah anggaran apa yang jadi prioritas. Nah, oleh karenanya pengelolaan itu kan semua program kegiatan namanya pengelolaan dalam bentuk manajemen. Seorang decision maker, katakan kepala dinas, ini anggarannya sekian harus masuk ke mutu daya saing. Di antaranya kreativitas siswa. Di antara apa sih kreativitas siswa itu? Misalnya KSN, kompetensi siswa nasional, kalau dulu namanya OSN, Olimpiade Siswa Nasional. Kemudian di situ ada FLS2N, ada U2SN, ada debat bahasa, dan lain-lain. Jadi oleh karenanya pengelolaan ini yang kita maksudkan Bu Siti Aminah, program apa yang memang harus kita aplikasikan anggaran yang cukup, sehingga pilar 1 ini bisa bergerak cepat. Harus ada akselerasi. Oke, jika Anda mengatakan seperti itu, berarti Anda tidak melihat sisi itu di Dinas Pendidikan hari ini? Kalau hari ini kita lihat, inilah terjadi penurunan di situ. Pada saat dulu, misalnya katakan belum ada kewenangan di provinsi, kita sifatnya umum melayani. Mana yang kurang daerah, ada anggaran Aceh, Dinas Pendidikan, maka kita ekspansikan ke daerah mana, program apa. Kita menunjang. Tapi begitu dia pada hari ini Bu Siti Aminah dia kewenangan provinsi, SMA, SMK dan sekolah luar biasa, itu memang tugas penting dan tugas inti yang harus dan kewenangan provinsi pada hari ini. Maka tidak boleh tinggalkan. Bicara masalah mutu daya saing ini skala prioritas 1. Apa ujung yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah decision maker kita pada hari ini, pengambil kebijakan kita pada hari ini Bu Siti Aminah, dia harus melihat tentang berapa besar anggaran diperlukan untuk OSN tadi, untuk O2SN, untuk FLS2N, untuk debat bahasa dan lain-lain. Angka musiman lagi, karena ini agenda nasional, internasional. Jika ini ditinggalkan, maka nanti output tidak sama dengan outcome. Outputnya begini, tamatan SMA, kita istilahkanlah output, tamat dia. Karena di 8 standar itu, pada standar kedua tentang kelulusan, tamat sekolah, SMA, SMK, dan sekolah luar biasa, output. Begitu outcome, kalau SMA, outcome ini harus peran tinggi. Itu visi misi daripada satuan pendidikan SMA harus kuliah, ke akademik dia. Tidak bisa yang lain. Kalaupun ada yang lain, itu prioritas 2, prioritas 3, dan sebagainya. Beda dengan SMK. Kalau SMK begitu tamat dia, outcome-nya kemana? Harus ke dunia usaha dan industri, dunia kerja, Bu Siti Aminah. Jadi oleh karenanya floating anggaran kita menuju ke LKS misalnya, maka LKS itu tidak hanya setahun sekali, malah sekolah membuat beberapa kali. Nah disitulah muncul skill untuk LKS, karena SMK ini perlu skill ya. Pendidikan 3 domainnya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau untuk SMA lebih banyak ke pengetahuannya, sikap, pengetahuan. Kalau SMK tidak, harus ke skill dia, keterampilannya yang paling menonjol. Jadi artinya Bu Siti Aminah, berapa banyak anak-anak SMA diterima di perguruan tinggi, itu indikator keberhasilan yang paling besar bobotnya.
Oke, Pak Laisani ya, ini pemirsa PTM kita juga melihat ya pendidikan di Aceh seperti saling lempar tangan, saling cuci tangan, ini saling mengalihkan tanggung jawab ya. Kemudian Anda tadi sebutkan ini decision makernya yang harus memberikan keputusan yang tepat untuk memajukan pendidikan di Aceh juga tidak memberikan pekerjaan yang sangat signifikan ini atau kualitas yang sangat signifikan untuk pendidikan Aceh. Kita juga melihat atau tidak bisa menutup mata nih Pak Laisani bahwa anggaran yang begitu besar di tubuh pendidikan itu belum mampu juga untuk meningkatkan mutu pendidikan Aceh. Apakah anggaran itu dikelola dengan baik atau memang dimakan dengan baik? Kalau Anda melihat apakah banyak terjadi sesuatu hal yang memang mengenyangkan isi kantong pejabatnya atau seperti apa sih sebenarnya? Kalau Anda lihat ini banyak nggak sih jumlah anggarannya? Kalau kita mengamati begini, kita pertama pengalaman kita yang kita lakukan, kemudian harapan kita, karena ini kepemimpinan kan estafet. Artinya sebelum Pak Kadis hari ini, dulu pernah saya Kadis. Maka hendaknya program-program lama, misalnya program lama pada saat kita dulu, ini bicara dulu sedikit nih Bu Siti Aminah. Kita dulu memang inginnya top 10, jadi top 10 itu bagi SMA, artinya ada 10 perguruan tinggi di Pulau Jawa yang harus kita rebut peluang. Jadi dalam SWOT kita di mana kekuatan kita, kelemahan, dan tantangan dan peluang yang kita wujudkan, maka top 10 itulah program kita pada waktu itu. Nah pada hari ini kita kan tidak tahu nih apakah teman-teman di Dinas Pendidikan top 10 jadi satu prioritas. Tapi kalau kita melihat hasil pada hari ini, seperti ini kan belum sungguh-sungguh melaksanakan tentang program top 10 ini. Oke, artinya Anda mengakui pada masa jabatan Anda di Kadis, pendidikan Aceh bagus daripada sekarang? Artinya kalau kita introspeksi diri, kita masih lumayan karena semua bergerak. Tidak ada variabel meskipun anggaran tidak sebesar hari ini? Kalau anggaran pada waktu itu malah kita sebanding dengan ini. Sebanding. Karena sebanding kita ini kan yang pertama ini guru nih kewajiban kita nih, guru SMA, guru SMK, dan sekolah luar biasa, guru di bawah kewenangan provinsi. Maka disitulah anggaran paling banyak terserap hari ini hampir 1,5 triliun untuk penggajian guru. Nah, kemudian kalau bicara masalah kualitas tadi Bu Siti Aminah, artinya kita dulu antara 8 standar itu kita melihat standar mana yang memang hasil kajian-kajian, standar mana yang harus kita investasi anggaran lebih banyak. Tapi kan Anda juga harus mengakui bahwa di masa Pak Al-Hudri juga ujiannya masa COVID. Ada dana refocusing atau seperti apa? Artinya begini, itu kan problem nasional, malah internasional. Jadi ketika nasional, bukan alasan, itu bukan sebuah alasan. Itu bukan alasan, karena semua provinsi itu dunia mengalami hal itu. Karena kita prestasi pada hari ini kan angka banding yang kita rebut, bukan angka berapa nilai. Misalnya rata-rata kita anak-anak lulus, misalnya pada saat kita dulu 8,5, pada hari ini misalnya turun, itu ya. Tapi pada hari ini yang kita lihat nih di Dinas Pendidikan, itu membandingkan antara satu provinsi dengan provinsi lain. Jadi karena musibah COVID dirasakan oleh semua Indonesia dan internasional, makanya kita pada hari ini bukan angka rata-rata itu yang dikutip, tetapi yang dikutip adalah antara provinsi kita dengan provinsi lain berapa. Ini beda dengan KKM di kelas. Jadi kalau KKM itu kriteria kelulusan minimal, nilai anak, dia ada patokan. Misalnya nilai minimal 8,5, ketika kurang pada 8,5, anak-anak ini harus remedial teaching. Oke, Pak Laisani, Anda tadi sebelumnya menyebutkan juga di Dinas Pendidikan itu harus bergerak ya? Iya. Tidak boleh. Jadi selama ini mati suri nih Pak Laisani? Tentu tidak. Anda melihat apakah Dinas Pendidikan kita mati suri ini, apalagi nih Kepala Dinasnya udah rangkap jabatan nih sebagai PJ Gayo Luas, Bupati Gayo Luas. Artinya begini, memang ini adalah pemerintah Aceh memilih orang-orang di penempatan di situ. Hendaknya memang kita ada istilah, kalau istilah dalam manajemen itu direct man and direct place. Jadi direct man direct place ini artinya tempatlah orang pada tempatnya itu benar.
Oke. Tetapi karena itulah kebijakan pemerintah Aceh, maka kita tidak bisa ke ranah itu. Artinya Anda mau menyebutkan Pak Hudri bukan the right man untuk di Dinas Pendidikan? Artinya saya tidak menyatakan ini itu segala macam Bu Siti Aminah. Tetapi secara manajemen dia memang hendaknya seperti ini. Nah, tentunya apa solusi yang diterapkan? Karena kita ini kebijakan pemerintah Aceh, memang semua kita harus dukung. Nggak boleh kita komplain, nggak boleh kita ini, memang nggak boleh. Tapi kan dari background beliau juga, beliau bukan maksudnya dari latar belakang di dunia pendidikan ya? Ya memang latar belakang bukan pendidikan, tetapi ketika memang pemerintah Aceh mempercayakannya ke itu, kita memang harus memberikan dukungan. Artinya ketika kita ini pada hari apa peran-peran kita, hendaknya kita memberikan pemikiran. Tapi kan nggak kurang Pak Laisani orang-orang yang cerdas di tubuh Dinas Pendidikan juga yang menjadi inisiator. Tapi kan kalau misalnya Anda melihat sejauh mana sih sebenarnya keseriusan nih dari Kadis untuk memajukan pendidikan di Aceh? Karena kita melihat juga pendidikan di Aceh tidak terlalu terlihat sangat signifikan ya untuk kualitasnya seperti itu nih Pak Laisani. Sekarang begini Bu Siti Aminah. Dari 8 standar tadi, prioritas 1 adalah standar isi tentang pengembangan kurikulum. Karena kurikulum ini berkembang. Apakah pada hari ini, di sesi kita pada hari ini, apakah politik anggaran ada enggak pengembangan kurikulum? Itu pertama. Kalau Anda melihat sejauh ini sebagai pengevaluasi itu Anda melihat seperti apa? Kalau kita melihat memang fokusnya bukan di situ. Kemana jadi fokus Dinas Pendidikan hari ini? Karena di 8 standar itu ada beberapa fokus pada hari ini kita melihat. Yang sesungguhnya kita juga nggak tahu karena memang kita ini, ya namanya kita ini udah pensiun Bu Siti Aminah, hanya kita mengamati bagaimana teman-teman kita bergerak Dinas Pendidikan. Jadi pada hari ini yang memang geraknya kurang, yang pertama di standar isi itu kurang. Karena itu sangat penting. Yang kedua di standar pengelolaannya. Karena standar pengelolaan ini. Isi itu maksudnya isi apa nih? Standar isi itu kurikulum. Kurikulumnya. Iya, itu kurikulum namanya. Jadi artinya dari 7 standar yang kita ekspansikan, hendaknya nih standar 2 nih dia harus loncat. Itu standar kelulusan namanya. Jadi standar kelulusan itu tidak hanya lulus di tingkat jenjang menengah SMA, SMK dan LB. Tapi dia harus menjadi outcome. Dan kalau kita memang program itu betul-betul mengacu pada visi Gubernur dan RPJM Pak Gubernur Aceh, saya yakin sekali impact kan juga akan bagus dia. Pada hari ini yang kan kita bisa bicara masalah outcome, di output kita masih bertanya, ini anak-anak yang lulus gimana sih? Oke, kita punya asumsi bahwa outputnya bagus. Tapi outcome-nya belum bicara tentang impact. Seharusnya kita, Dinas Pendidikan ke impact pun itu harus kita analisis. Artinya kalau anak-anak misalnya anak SMA 1 misalnya Bu Siti Aminah, ketika dia tamat dia diterima di kedokteran usia. Setelah diterima di kedokteran usia, apakah dengan anak-anak misalnya SMA Moral Bangsa atau SMA 1 Sigli misalnya, atau SMA 1 Langsa atau 1 Takengon, sama-sama kuliah di kedokteran, bagaimana hasil anak itu kompetensi setelah dia di kedokteran? Kalau anak-anak SMA 1 mungkin lebih hebat, berarti impact-nya SMA 1 bagus. Kalau memang anak-anak modal bangsanya di bagus kedokteran, dia bisa waktu yang lebih cepat, IP-nya lebih bagus, kemudian dia betul-betul kompeten, berarti impact-nya teman-teman modal bangsa bagus. Kan gitu formula yang kita gunakan, Bu Siti. Oke, boleh nggak kalau misalnya Dinas Pendidikan itu memberikan anggaran kepada sekolah-sekolah yang dipilih? Boleh nggak? Nah, inilah program top 10 tadi. Boleh. Jika kepala sekolah bersama dengan perangkat manajemennya, kita membuat satu statement, buat pernyataan, dia harus go ke top 10 di Pulau Jawa. Ada 10 perguruan tinggi di Pulau Jawa, misalnya UI, ada UGM, ada UNPAD, kemudian ada 11 Maret,
ada Erlangga. Artinya tidak ada keadilan dong di sini. Kalau misalnya hanya beberapa sekolah aja menjadi skala prioritas untuk dididik menjadi lebih baik, sedangkan ada beberapa ribuan sekolah lainnya terbengkalai dengan mutunya juga tidak baik. Artinya gini, kita akan main fase nanti, Bu Siti. Main fasenya misalnya fase 1, setiap kabupaten kota 1 sekolah SMA. Karena dia top 10 yang kita inginkan ke Pulau Jawa. Tahun pertama berikan dulu. 2 tahun misalnya betul-betul, karena kalau setahun dia tanggung. Kemudian di tahun ketiga nanti gilir. Setiap tahun ada 23 kabupaten kota atau 23 sekolah untuk SMA. Maka 2 tahun ke mereka, tahun ketiga nanti digilir kepada sekolah yang lain. Jadi adilnya itu ada gilirannya. Kemudian jika ini memang membuahkan hasil sebagaimana top 10 program top 10 yang kita tawarkan, maka siapapun akan suka ini. Siapapun wali murid pun akan menunjang tentang anggaran ini. Karena dia outputnya di outcome itu gampang. Sulit memang. Tapi itu harus diwujudkan. Karena tamatan SMA dia harus kuliah. Dia harus ke akademik. Oke, Pak Saranya, Pak Laisani, bagaimana nih jadi Kepala Dinas Pendidikan? Apakah harus selalu terjun ke bawah, ke lapangan, melihat situasi pendidikan, atau harus menganalisis yang seperti Anda sebutkan tadi, atau seperti apa? Hendaknya memang pengambil kebijakan top office itu hendaknya memang berada di kantor. Cuman di kantor, nggak boleh jalan-jalan? Artinya jalannya punya schedule, harus juga. Ada kunjungan-kunjungan kerja, lokasi mana, misalnya daerah terpencil. Karena kehadiran kepala dinas di daerah memberikan motivasi intrinsik kepada mereka. Katakan ekstrinsik lah. Ketika motivasi ekstrinsik diberikan kepada teman-teman di sekolah, di kawasan-kawasan tertentu, supaya tidak terjadi disparitas pelayanan. Itu hebat. Tapi tidak boleh setiap hari, karena dinas pendidikan ini, decision maker itu adalah pengambil kebijakan utama hasil analisis kajian di bawah. Karena kita main button up. Oke, susah nggak jadi kepala dinas pendidikan? Sangat susah. Sangat susah? Sangat susah. Sulit ya untuk dijalankan? Tidak sulit. Susah tapi tidak sulit? Susah. Gimana ceritanya? Nah, cerita begini dia. Karena kita di Aceh cuma 1 orang. Iya. Sementara teman-teman kita banyak. Ribuan orang. Bagaimana kita mendapatkan ini selah-selah itu memang usaha semua. Karena itu karir ya. Semua kita memang bertiban untuk menjelajah supaya karir itu bisa top of the top. Ya namun kan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan semua siapa yang harus duduk di situ. Nah, kemudian ketika dipercayakan, maka seorang kepala dinas itu memang betul-betul mengabdi total, nggak boleh ingat apa lain. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan, jika ini lalai, maka dampaknya sangat luar biasa. Kalau di kesehatan, lalai perangkat manajemennya, matinya orang. Kalau di pendidikan, lalainya kita manajemen di sini, pengelolaannya, maka bodohnya anak orang. Ini pasti berdampak tidak baik. Makanya Dinas Pendidikan itu harus sungguh-sungguh, harus serius. Dan betul-betulnya karena pendidikan ini kan update itunya. Jadi ketika bicara masalah update, makanya kita berpikirnya bukan 24 jam, masa istirahat ada 8 jam, berarti 16 jam kita berpikir tentang pendidikan. Bagaimana nasib anak-anak kita di sekolah. Pak Laisani, ya. Anda menyebutkan tadi dipikirkan oleh Dinas Pendidikan itu kan tentang SMA, SMK dan juga LB. Apakah misalnya Kepala Dinas Pendidikan Aceh juga mengurus soal lomba mewarnai tingkat TK? Tidak ke situ, karena Tidak, tusinya tidak ke situ. Karena tusi kita SMA, SMK dan sekolah luar biasa. Dan tidak seharusnya itu dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan kalaupun ada? Artinya bukan tugas. Bukan tugas. Bukan tugas, tapi mendampingi pihak lain, ada instansi terkait misalnya itu boleh. Karena orang pendidikan ini semua kan melayani masyarakat. Pendidikan for all ya. Oke, kalau misalnya Anda melihat ini tadi, kalau misalnya banyak anggaran 2,7 triliun itu dimanfaatkan tadi untuk gaji guru ya? Iya. Tapi mutu guru juga dipertanyakan nih Pak Laisani. Iya, artinya kalau itu kan gajinya menghak guru itu
terima gaji setiap bulan, itulah besarannya hampir 1,5 triliun. Ini Nah, yang untuk sementara- kontrak atau untuk PNS? PNS, Oh, PNS-nya itu di bawah profesi. iya. Guru itu yang SMA, SMK, LB itu di bawah provinsi, penggajiannya, kenaikan pangkatnya, semuanya status pegawainya berada di provinsi. Nah, kembali kepada mutu guru tadi, Bu Siti Aminah. Saya itu menarik tentang guru. Karena bagaimana guru ini memberikan stimulus kepada anak, muncul respon daripada anak sendiri, itu guru. Daya serap kurikulum di kelas, sebagaimana pendidikan formal, guru. Makanya guru itu, bagaimana kita mendesain adanya pelatihan tentang pengembangan kurikulum, itu harus. Karena kurikulum ini dan dunia ini kan berkembang, teknologi Hari berkembang. ini aja sudah IKM ya, implementasi kurikulum merdeka ya. Iya. Berubah-ubah kurikulum mah udah kewajiban banget di Indonesia nih Pak Lesa nih. Artinya Capek gini. gurunya, capek muridnya, capek yang lihat juga. Nonton juga capek. Kalau kurikulum merdeka ini, Ibu Siti Aminah, memang yang terjadi pergeseran pelayanan itu di bidang metode yang pertama. Artinya dulu penjajahan memangnya, sekarang merdeka. Bukan. Kan sekarang merdeka, berarti dulu dijajah dong. Itu nomenklaturnya. Tapi pekerjaannya KI 1 sampai KI 4 dan KD-KD tetap yang lama. Cuma yang membedakan metodenya, pembelajaran di ruang lingkupnya. Artinya kalau dulu memang dia bermain di kelas, hari ini boleh di bawah pohon, boleh di musola. Tapi kan itu juga sudah dilakukan, beberapa K13 juga melakukan itu. Iya, Sekarang kan balik lagi ke K13. Kalau mungkin secara tadi jawaban Anda mungkin secara normatifnya nih Pak Lesa. Iya. Tapi secara faktanya, karena di situ memang proyek pendidikannya yang paling banyak. Iya. Mungkin itu ya. Artinya terlepas pada proyek-proyek, karena semua itu penyanggaran. Dia setiap ada Ya. perubahan, ada program, muncul ke anggaran. Pasti itu. Baik. Nah, kita kembali pada guru lagi Bu Siti, karena itu menarik. Bagaimana guru itu memberikan interaksi kepada siswa, sehingga daya serap kurikulum itu betul-betul maksimal. Sehingga di atas KKM yang telah ditetapkan. Itu sangat penting. Syaratnya yang pertama, guru ini kan semua kewajiban-kewajibannya, haknya memang harus kita penuhi, kewajibannya juga harus dipenuhi. Itu kan namanya pelayanan seimbang. Jadi antara kita di Dinas Pendidikan memberikan pelayanan hak guru, itu wajib. Sementara guru melakukan kewajibannya juga wajib. Nah, jika ini terjadi, maka itu poin yang paling besar. Anggarannya kecil, tapi hasilnya besar. Kinerja guru terhadap pelayanan ketika ada interaksi antara guru dan siswa, dia perlu maksimal, ini paling pokok. Ini harus dijaga. Oke, Pak Lesa nih, untuk pertanyaan terakhir nih Pak Lesa, ini mungkin ini agak berat, Anda harus menjawab, tapi juga apakah memang kadis ini harus dipertahankan atau harus dicopot ini? Karena kalau misalnya Anda mengevaluasi dari kinerja beliau seperti apa, apakah dicopot atau memang harus dipertahankan? Ya gitu-gitu aja deh. Ya, Bu Siti Aminah, saya ingin sampaikan begini. Memang mungkin seseorang itu udah diatur di sana ya. Allah SWT udah mengatur tentang garisnya, tentang karirnya, tentang semuanya. Karena langkah rezeki pertemuan maut itu keputusan Allah. Artinya memang semua masyarakat Aceh menginginkan harapan-harapan sebagai orang Aceh, wali murid, pemerhati pendidikan. Memang kita berpedoman kepada the right man and the right place, itu ya. Itu ya. Oke, Ya. itu saja artinya Anda itu tidak saja. menjawab. Itu jawabannya. Oke, itu jawabannya the right Itu man. jawabannya. Oke, itu berarti pemirsa PTM yang menganalisa ya the right man of the right place. Apakah misalnya kadis hari ini sudah the right man atau the right place? Kalau misalnya belum, mungkin itu menjadi PR atau catatan kepada PJ Gubernur Aceh ya, atau gubernur selanjutnya. Apakah tetap dipertahankan atau diganti karena melihat mutu pendidikan Aceh ya begitu-begitu saja. Baik, Pak Laisani, mungkin untuk closing statement, silahkan sampaikan 1 menit ini kepada pemirsa PTM, harapannya seperti apa? Saya mengajak kepada teman-teman di Dinas Pendidikan, ayo kita bergerak terus tanpa berhenti.
Karena ini pendidikan ini adalah nilai ibadah yang paling tinggi. Sebagaimana disampaikan Bismillahirrahmanirrahim, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, perjuanganku, hidup dan matiku hanya karena Allah SWT. Ayo kita kerja, ayo kita bergerak. Bangun pendidikan Aceh secara maksimal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Laisani atas waktunya hari ini. Baik pemirsa PTM, selesai sudah ya diskusi kita tentang carut marut dunia pendidikan Aceh. Anggaran 2,7 triliun mengalir kemana? Ya, bersama narasumber kita Haji Laisani MSI. Jadi pemirsa PTM, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa untuk tekan lonceng untuk agar dapat notifikasi dari PTM tentang informasi-informasi yang aktual di Provinsi Aceh. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.